Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di videonya Lediansa Saputra. Baik, pada hari ini teman-teman saya akan membagikan pengalaman saya selama saya bekerja dari mulai tamat kuliah sampai dengan akhirnya saya resign. Sesuai judulnya ya teman-teman, alasan saya kenapa saya resign dari BUMN. Apa itu? Tonton terus di video ini. Tapi sebelum saya ceritakan teman-teman pengalaman saya kenapa saya resign dari BUMN. Oke, jadi kenapa saya resign saya akan ceritakan secara detail dan jelas di video ini. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video dan membagikan pengalaman-pengalaman saya yang telah saya jalani. Dan jangan lupa juga klik like, share, dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, dan dukung saya di tahun 2020 ini agar bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, jangan lupa di subscribe. Oke, langsung saja saya ceritakan ya teman-teman semua. Jadi saya selesai pendidikan dari D3 itu pada tahun 2016 ya. Saya menyelesaikan pendidikan D3 saya di tahun 2016. Saya wisuda itu bulan September, Agustus atau September ya, sekitar bulan itu. Nah, kemudian setelah selesai teman-teman, saya wisuda. Memang saya ini tipikal orang yang ingin cari sesuatu, atau saya ketika mendengar suatu lowongan saya langsung cepet saya cari bener nggak informasinya, dan kalau memang bener di mana daftarnya, gimana cara daftarnya. Saya itu tipe orang yang gitu. Jadi kalau dapat informasi sedikit langsung saya cari. Nah, jadi tepatnya teman-teman itu mungkin sekitar bulan September atau Oktober ya, itu ada bukaan salah satu perusahaan BUMN. Dan mungkin teman-teman semua jarang denger ya, tapi mungkin sekarang udah sering denger karena memang perusahaan ini sudah ekspansi dan mulai sudah membuka cabang di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi perusahaan apa yang saya masuki dan saya diterima bekerja pertama kali di BUMN, itu perusahaan apa? Saya pertama sekali kerja di perusahaan PT Permodalan Nasional Madani. Ialah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di pembiayaan keuangan. Sama sepertinya hampir sama dengan bank ya, seperti itu. Tapi perusahaan ini tidak menerima untuk menabung seperti itu. Tidak, dia hanya menyalurkan pembiayaan, yaitu PT Permodalan Nasional Madani. Sedikit bercerita teman-teman. Jadi sebelum saya kerja ya, saya sedikit ceritakan. Jadi saya daftarnya itu via online, kalau saya tidak salah kemarin itu daftarnya di mana, di CDC Unsri ya kalau nggak salah. Saya lupa juga, yang jelas pada bulan Oktober November itu saya dapat SMS ya. Saya dapat SMS dari HR-nya katanya, yang menyatakan bahwa saya mendapat undangan untuk mengikuti tes di salah satu tempatnya itu juga saya lupa kantor apa ya. Yang jelas di Jalan Kembang Dadar di dekat dengan Bukit Seguntang. Kalau teman-teman dari Palembang mungkin tahu ya, di sana tempatnya. Jadi saya tes, datang ke sana. Kebetulan di hari itu juga saya ada pekerjaan ya. Tapi karena saya memang ketika kuliah saya pengen banget ya bisa kerja di perusahaan BUMN. Siapa sih anak muda gitu yang baru tamat yang nggak mau kerja di BUMN? Siapa? Rata-rata semuanya ingin kerja di BUMN. Nah, karena saya ada kerjaan dan saya dapat panggilan, akhirnya saya membatalkan kerjaan saya itu, saya ikuti tes ini teman-teman. Jadi singkat ceritanya, saya mengikuti tes yang pertama sekali, yaitu tes ya sama seperti biasa, tes psikotes, tes hitung-hitungan, kemudian ya tes tentang kepribadian seperti itu. Kemudian setelah selesai dari tes tersebut teman-teman, kemudian kami semua, saya itu dapat batch yang keberapa ya, batch yang kedua ya kalau nggak salah. Pokoknya batch terakhir ya, ada tes pertama itu ada 2 batch dan saya dapat batch yang kedua ya. Kemudian setelah selesai tes tersebut dilaksanakan, alhamdulillah saya dapat mengikuti ya. Walaupun saya bisa dibilang orang yang paling, bisa dibilang mungkin hampir terakhir kali ya untuk dapat menyelesaikan tes tentang psikotes tersebut, tentang kepribadian, tentang hitung-hitungan. Saya itu mungkin orang yang terakhir di ruangan tersebut ya. Mungkin ada tinggal 2 atau 3 orang lagi yang barengan sama saya.
Tapi alhamdulillah teman-teman, dari beberapa orang yang udah duluan keluar seperti itu ya, saya yang terakhir seperti itu, di pengumuman saya juga lulus alhamdulillah. Oke, jadi di pengumuman tes psikotes ini saya lulus, kemudian melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tes wawancara ya. Nah, di tes wawancara ini rupanya masih cukup banyak teman-teman, orang-orangnya masih cukup banyak. Tapi saya mengikuti juga sama di terakhir kalinya juga. Saya ikuti di wawancara ini udah sore banget, mungkin udah hampir maghrib ya teman-teman. Udah hampir maghrib, hujan lagi di sana, dan saya pakai kendaraan motor. Kemudian setelah selesai, saya pasrahkan saja, saya berdoa ya, mudah-mudahan kalau memang ini rezeki saya diterima seperti itu. Di saat tes wawancara itu mungkin ada sekitar 5 orang ya, ada ceweknya 2, cowoknya 3 kalau saya termasuk saya. Nah, dari tes tersebut ternyata barengan teman-teman saya ini ada dari 5 itu ada 2 yang keterima, saya dan teman saya cewek. Dia itu lulusan teknik kimia ya. Dari kampus yang sama juga, sama seperti saya. Nah, setelah selesai dari sana teman-teman diinformasikan oleh panitianya bahwa akan ada pengumuman di akhir Desember kalau saya nggak salah. Nah, yang lebih kagetnya lagi teman-teman, akhirnya di bulan Desember itu teman saya menghubungi saya. Dia bilang gini, gimana kamu lulus nggak, katanya kan. Lulus apa, kata saya kan, bilang tanya gitu kan. Ya ini pengumuman yang tes kemarin, katanya. Kamu gimana? Saya lulus, katanya. Saya dapat telepon, kemudian saya dapat email ya, katanya. Nggak tahu ya, dia di telepon aja nggak dapat email, dia nggak dapat di telepon saja nggak dapat email. Sedangkan saya kok nggak lulus ya. Yang jelas ketika teman saya bilang gitu ya, saya kecewa kan. Masa saya nggak lulus ya tes wawancara dan dia lulus ya. Memang ya seperti itulah orang pada umumnya ya, sedikit kecewa lah. Kemudian tapi ya udahlah, ikhlas saja ya. Kemudian di saat itu juga teman-teman, saya ada kegiatan di malam harinya ya, mungkin selang sehari atau 2 hari ya. Itu saya buka email teman-teman, saya buka email dan alhamdulillah saya di email, alhamdulillah saya lulus. Jadi saya juga lulus dan saya langsung hubungi teman saya itu, gimana saya juga lulus nih, gini. Alhamdulillah saya lulus gini-gini, sudah cerita lama. Akhirnya dari email tersebut menyatakan bahwa saya harus menghubungi nomor tersebut untuk konfirmasi apakah akan mengikuti, apakah akan menerima seperti itu atau tidak. Kemudian saya hubungi. Nah, di email tersebut juga teman-teman ternyata disampaikan bahwa peletakan OJT-nya di mana. Dan kita bisa memilih, itu yang saya sangat suka sekali. Kemarin itu saya memilih di Ilir Timur 2 ya, kalau di Palembang Ilir Timur 2. Saya email, kemudian dapat balasan lagi yang menyatakan bahwa tempat tersebut sudah penuh dan akhirnya saya ditempatkan di tempat yang lain. Oke, tempatnya di mana itu ya, mungkin kalau orang-orang Palembang atau seputaran Sumatera Selatan itu tahu tempatnya. Saya ditempatkan OJT di Kertapati. Oke, di mana Kertapati ini memang tempat yang luar biasa ya teman-teman. Nggak perlu saya ceritakan lagi bagaimana. Teman-teman bisa lihat, bisa tanya lah gimana daerah Kertapati itu, yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi setelah penempatannya ini, saya sampaikan, saya ikuti program rekrutmen dari PT Permodalan Nasional Madani ini, yaitu program pakar, di mana program pakar ini yaitu pendidikan calon kepala cabang mekar. Jadi ketika kita lulus dalam program ini, nanti kita akan dijadikan kepala cabang di daerah-daerah yang menjadi wilayah PT Permodalan Nasional Madani ini. Jadi saya mengikuti program pakar itu. Jadi di Palembang itu sebentar, alarm saya hidup ya, saya matikan dulu. Oke. Maaf ya teman-teman, karena HP saya itu ada alarmnya, jadi tadi hidup. Oke, jadi sampai di mana tadi? Oh iya, sampai pakar ya. Jadi dari Palembang itu ya, dari Sumatera Selatan, kami itu batch yang pertama kali rekrutmen PT PNM Persero ini, saya pertama kali, dan kami yang pertama kali juga di pakarnya ya, pendidikan calon kepala cabang mekar. Jadi di rekrutmen ini ada 13 orang ya. Ada, kalau saya tidak salah itu ada berapa ya? Mungkin ada 15-an orang lah ya yang lulus ya pada saat itu. Kemudian setelah
mau mengikuti OJT seperti itu, ternyata banyak yang resign, banyak yang mengundurkan diri, dan akhirnya bertahan itu sebanyak orang 13 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih 13 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yang jelasnya ada 4 cowok dan lainnya cewek semua, oke? 4 cowok dan lainnya cewek. Yang cowok itu ya saya sendiri, kemudian ada si Alan, ada si Valen, kemudian ada juga si Rizky ya. Dan ternyata teman-teman dari 4 cowok ini 3 orang ditempatkan di Kertapati, kemudian 1 orang ditempatkan di kantor seberang Ulu 2 ya. Nah, karena kami cowoknya sedikit dan mayoritas cewek ya, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, cari-cari nggak apa-apa lah, kami juga kan bisa berbaur seperti itu. Nah, kemudian setelah menjalani program tersebut, saya ditempatkan di Kertapati, dan kita ketika mengikuti program OJT ini, OJT pakar ini teman-teman. Jadi saya OJT kemarin itu 3 bulan di Kertapati, kita itu ditarget gimana kita harus bisa menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dan tentunya kita juga tidak boleh memberikan penyaluran pembiayaan yang memang ada ya, dari perusahaan ada standarnya, dan kita harus memang mencari orang-orang yang memang membutuhkan seperti itu, yang prasejahtera, yang membutuhkan ya seperti itu ya. Memang kita menyasarnya dari keluarga yang kurang mampu seperti itu, yang ekonomi menengah ke bawah seperti itu sasaran kita kemarin ya. Kalau sekarang nggak tahu ya bagaimana perusahaannya, karena memang saya sudah lama resign ya, dan sepertinya perkembangannya sangat maju pesat di perusahaan ini. Nah, setelah saya ikuti OJT-nya 3 bulan teman-teman, alhamdulillah saya bisa mendapat ya, saya juga bisa saya dapatkan targetnya ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi dia kami berempat malah ya, alhamdulillah semuanya bisa lulus ya, bisa menyelesaikan target yang ditetapkan seperti itu. Nah, tapi teman-temannya di sini dari setelah selesai mulai OJT 3 bulan ini mulai banyak sekali ya pandangan-pandangan dari kita semua ya. Ada teman saya itu yang si Alan, itu dia ketika selesai 3 bulan dia mau mengundurkan diri. Nggak tahu kenapa alasannya, yang jelas katanya pengen mengundurkan diri. Nah, kemudian alhamdulillah datang si manajer kami, karena waktunya itu udah hampir selesai 3 bulan. Datang AM ya, area manager, itu namanya Mbak Eliana. Beliau ini manajer yang menurut saya yang mempunyai kepribadian dan tipe orang seorang pemimpin. Dia tipe orang yang sangat merangkul anggotanya. Jadi kami ketemu teman saya si Alan ini dikasih sedikit wejangan ya dari si Mbak El ini. Alhamdulillah akhirnya si Alan ini nggak jadi resign teman-teman, nggak jadi resign. Dan pada saat akhir 3 bulan itu ada asesmen lagi. Pada asesmen itu teman-teman, dari berempat ini kami yang cowok, alhamdulillah 2, saya dan Rizky itu lulus asesmen, dan yang 2 lagi si Alan sama si Valen itu mereka disuruh OJT lagi seperti itu ya, disuruh OJT lagi. Nah, kebetulan kalau si Alan itu kemarin OJT-nya kalau saya tidak salah di Ogan Ilir ya, sedangkan si Valen itu OJT-nya di Prabu, di tempat ketinggalannya sendiri. Nah, di akhir asesmen tersebut teman-teman, saya itu ditawarkan kepada beberapa pilihan. Jadi saya mau lanjut atau tidak. Nah, disinilah mulai alasan saya akhirnya saya resign teman-teman. Jadi ketika asesmen terakhir tersebut saya dinyatakan lulus, saya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, tapi saya mengambil langkah untuk mengundurkan diri. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan teman-teman. Teman-teman harus dengarkan secara detail, secara jelas, dan jangan di skip ya. Jadi alasannya kenapa saya mengundurkan diri bekerja di perusahaan BUMN ini, PT Permodalan Nasional Madani, padahal saya sudah mengikuti program pakar pendidikan calon kepala cabang Mekar. Ketika lulus programnya saya langsung diangkat menjadi kepala cabang ya, seperti itu. Kenapa alasannya saya resign dan meninggalkan BUMN ini? Alasan yang pertama, yaitu yang pertama untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, jenjang pendidikan selanjutnya ya. Jadi kan saya masih program ya, program pakar ya. Saya belum punya basic apa-apa, jadi kita memang harus dibentuk dengan agar memahami proses dan bagaimana dari perusahaan ini. Setelah saya lulus
dari OJT selama 3 bulan di Palembang, saya dituntut oleh perusahaan saya harus melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sebagai senior account officer ya, seperti itu. Baru nanti setelah senior account officer lulus lagi, kemudian kita lulus ke jenjang baru bisa melanjutkan ke kepala cabang, jadi menjabat sebagai kepala cabang ya, seperti itu. Nah, kebetulan ketika ingin melanjutkan menjadi senior account officer ya, SAO, itu saya ditempatkan di penempatan luar Sumatera, luar Palembang. Saya ditempatkan di Pulau Jawa. Nah, saya tanya kepada HR-nya, kenapa Mbak mesti harus ditempatkan di luar? Kenapa nggak di sini saja? Seperti itu saya bilang. Mereka bilang, sampaikan seperti ini, di luar itu banyak sekali program yang seperti ini, banyak sekali hal yang sama seperti ini. Jadi ketika kamu di sana, kamu akan banyak belajar, kamu akan memahami, kamu akan mengerti, dan kamu akan belajar banyak di sana. Makanya kalian harus dikirim ke sana. Saya kemarin itu dikirim di Bogor ya. Saya ditempatkan di Bogor untuk bagian SAO di Bojonggede ya, kalau nggak salah namanya. Iya, Bojonggede Bogor ya, kalau nggak salah, gitulah namanya. Saya di sana, dan pada akhir tersebut saya lama sekali berpikir mau diambil atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama ya, karena alasannya jauh tadi, akhirnya saya mengundurkan diri. Oke, saya sampaikan kepada HR-nya bahwa saya mengundurkan diri dan tidak jadi mengikuti pendidikan, tidak melanjutkan pendidikan pakar tersebut. Saya cukup 3 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri. Karena teman-teman, gimana ya, di satu sisi karena memang penempatannya jauh. Kemudian yang di sisi kedua, ketika saya lulus D3 pada tahun 2016, itu sebenarnya saya bukan cuma bekerja, saya itu melanjutkan pendidikan lagi. Saya melanjutkan kuliah D4 di Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang juga. Jadi di saat yang bersamaan saya bekerja di PT PNM, saya juga kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, memang dalam hati saya, teman-teman, saya ingin sekali bisa menyelesaikan sarjana saya D4, yaitu tekad saya, bagaimanapun caranya saya harus bisa menyelesaikan pendidikan saya sarjana, yaitu D4. Karena ya itu cita-cita saya nggak mau D3, saya mau menyelesaikan sarjana saya D4. Alhamdulillah teman-teman. Jadi di saat pilihan yang berat itu, saya sampaikan kepada orang tua ya, saya memang kemarin tuh sempat diberikan pilihan ya, sempat diberikan pilihan dan disuruh berpikir dulu, tidak masalah dari HR-nya. Saya hubungi orang tua, saya minta pendapat bagaimana nih Bapak Ibu, saya dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Ya, dari kedua orang tua saya menyampaikan, semuanya tergantung dari kamu, semuanya tergantung dari kamu, silakan pilih apa yang terbaik buat kamu, katanya seperti itu. Mendengar jawaban dari orang tua saya juga, saya sedikit bingung, dan di sanalah saya mulai akhirnya memutuskan dengan sendiri pilihan yang sangat berat, lama sekali teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk resign dan mengundurkan diri dari PT PNM tersebut ya. Walaupun ini menurut saya perusahaan yang bagus ya, dan program yang saya ikuti juga pakar. Jadi ketika telah selesai mengikuti program pakar ini, kita langsung diangkat menjadi kepala cabang ya. Menurut saya itu sudah prospek yang luar biasa. Nah, alasannya ya karena memang jadi alasan saya resign itu sebenarnya karena memang ketika saya ditempatkan di luar Pulau Sumatera, yaitu di Jawa, karena saya belum pernah ke sana, itu yang pertama ya. Dan saya juga ingin sekali menyelesaikan pendidikan sarjana saya, di mana pendidikan sarjana saya itu sudah berjalan sekitar 2 semester ya. Sudah berjalan 2 semester dan kurang 2 semester lagi, kurang 1 tahun lagi. Nah, itu pilihan yang berat sekali teman-teman, pilihan yang berat sekali, dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya resign dari sini, saya akan selesaikan pendidikan kuliah saya akan selesaikan sarjana saya, dan saya akan wisuda di tahun 2018. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya keputusan saya walaupun berat, keputusan saya yang kontroversial ya menurut beberapa orang ya,
udah kerja di BUMN gitu, ngapain lagi mau kuliah, ngapain resign? Banyak sekali orang bilang gitu, kenapa kamu resign? Padahal di sana itu banyak sekali orang yang ingin kerja, orang yang ingin cari kerja itu banyak, kenapa kamu resign? Seperti itu perusahaan BUMN, perusahaan bagus, kenapa kamu resign? Banyak sekali orang yang bilang seperti itu kepada saya. Dan akhirnya saya mantapkan bahwa saya sampaikan, saya ingin menyelesaikan pendidikan saya ingin menyelesaikan sarjana saya, dan di tahun 2018 saya harus bisa sarjana dan saya bisa bekerja kembali di perusahaan BUMN. Itu target saya. Jadi alhamdulillah, jadi akhirnya teman-teman sedikit cerita ya, dari angkatan kami itu ternyata banyak juga yang mengundurkan diri walaupun telah berangkat ke Pulau Jawa, banyak yang resign, banyak yang mengundurkan diri. Hanya tersisa sampai saat ini ya, yang saya tahu hanya tersisa tinggal 3 orang dari angkatan berapa itu, dari 18 atau 15 orang itu tersisa 3 orang dan semuanya cewek. Yang cowok pun si Rizky yang jadi berangkat ke Jakarta, akhirnya dia resign juga di sana dan sekarang bekerja di Jakarta. Dan saya alhamdulillah di 2018 saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana saya, dan saya juga bisa bekerja di perusahaan BUMN. Alhamdulillah. Jadi saya resign dari BUMN, kuliah, kerja di kerja di perusahaan swasta, dan di 2018 tepat ketika saya telah selesai wisuda, saya juga bisa kerja di perusahaan BUMN. Alhamdulillah. Memang semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Penyesalan saya yang di awal, penyesalan saya ketika saya meninggalkan BUMN dan mengambil kuliah itu terbayar tuntas di 2018 karena saya juga bisa bekerja di perusahaan BUMN yang lain. Oke, mungkin nanti saya akan cerita perusahaan apa itu ya teman-teman, tapi di video-video selanjutnya. Oke, jadi alasan yang pertama kenapa saya resign, karena memang saya ditempatkan di luar Pulau Sumatera dan saya ingin melanjutkan pendidikan sarjana saya. Saya ingin menyelesaikan pendidikan D4 saya. Oke, itulah alasan utama saya mengapa saya resign dari perusahaan BUMN PT Permodalan Nasional Madani. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya ceritakan kepada teman-teman semua. Nanti akan saya ceritakan juga perjalanan ketika saya setelah selesai ya, setelah saya resign dari perusahaan BUMN ini, kemudian selanjutnya saya bekerja di mana dan gimana, saya akan ceritakan pada video saya selanjutnya. Oke, untuk video ini mungkin cukup di sini. Sekali lagi teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Jangan lupa juga klik like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Khusus pengguna baru, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, teman-teman, dukung saya di tahun 2020 ini untuk bisa mencapai 10.000 subscriber. Oke, dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.